Minggu lalu surah Al-Baqarah ayat yang ke 277 sampai dengan 278. Surah Al-Baqarah, di akhir surah Al-Baqarah 277 sampai dengan 278. Kemarin kita mulai dari 275 dengan judul Ar-Riba wa Atraruhu 'alal Fardi wal Jama'ah. Riba dan bahayanya terhadap individu dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali majlis tadabbur kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita. Di antara karunia yang tak terhitung lagi itu ada satu nikmat yang masih Allah tanamkan di dalam hati sanubari kita, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah, nikmat semangat, nikmat kesadaran untuk terus istiqomah melaksanakan ibadah, terutama adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan istiqomah mentadaburi kitabnya Al-Quran. Ini adalah kenikmatan yang tiada banding yang kita akan jadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali kajian ini dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus shalah وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pahala qiraah sudah insyaallah kita dapatkan, setiap hurufnya 10 pahala. Ini berapa huruf ini? Banyak. 2 ayat sudah banyak hurufnya. Mari kita artikan lafziyah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan beramal salih, wa aqamus salata, dan mereka mendirikan salat, wa atawuz zakata, serta menunaikan zakat, lahum, bagi mereka, ajruhum,
pahala mereka inda rabbihim di sisi Rabb mereka wala khaufun dan tidak ada rasa khawatir alaihim atas mereka walahum dan tidak juga mereka yahzanun bersedih hati. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wadharu, dan tinggalkanlah ma baqiya, apa yang tersisa, minar riba, dari riba, in kuntum, jika kalian semuanya mu'minina, orang-orang yang beriman. Daru tadi apa ya? Daru, wadaru, tinggalkanlah. Baqiya, yang tersisa. Ya, aqamu, yang mereka mendirikan. Ajruhum, pahala mereka. Ya, alhamdulillah kita belajar kosakata pagi hari ini. Kalau yang lain sudah sering ditemukan, seperti contohnya inna alladzina amanu. Ini amanu apa artinya? Beriman. Jadi di mana-mana di Al-Qur'an kalau ketemu kata amanu, ya artinya sama. Mereka beriman. Kemudian ada kata-kata ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman. Kalau ini masih nggak ngerti, waduh, repot. Ya. Itu sudah terulang. Ya ayyuhalladzina amanu terulang 88 kali di dalam Al-Quran. Baik, surah Al-Baqarah ayat keberapa ini? 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang mendirikan sholat, yang menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Allah, dan mereka mendapatkan jaminan tidak takut, tidak khawatir, dan tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan segala yang berbau riba, jika kalian orang-orang yang beriman. Dua ayat ini masuk dalam rangkaian pembahasan dengan judul Ar-Riba wa Atraruhu 'alal Fardi wal Jamaah. Riba dan bahayanya terhadap individu dan masyarakat. Kemarin kita sudah membuka ayat yang ke-200 berapa itu? 275, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan begitu murka, begitu mengutuk orang yang memakan riba.
Bahkan nanti Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka di akhirat kelak, mereka dalam kondisi yang tidak punya kesadaran. Nah, namun bagi mereka yang mau bertobat dari kebiasaan jahiliyah, pola hidup jahiliyah. Jahiliyah itu kalau dilihat masa sebelum datangnya Islam. Kalau secara bahasa, jahil itu bodoh. Jahiliyah, ya dan ta itu menunjukkan sifat. Jadi sifat kehidupan yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena yang berlaku di sana hukum rimba. Hukum rimba. Seperti di hutan. Kalau di hutan itu apa hukumnya? Siapa yang kuat, dia yang menang. Nah, kalau itu ada dalam kehidupan manusia, berarti itu ya kehidupan disebut dengan jahiliyah. Di Al-Quran itu jahiliyah itu ada kurang lebih ada 4 jahiliyah yang harus diberantas. Yang pertama zonnal jahiliyah, yang kedua tabarrujal jahiliyah, yang ketiga hukmal jahiliyah, yang keempat hamiyatal jahiliyah. Sudah dibahas belum? Belum, nanti untuk besok ya. Baik, kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kebiasaan jahiliyah, ekonomi jahiliyah di masa sebelum Islam, di mana dahulu ya dalam pinjam meminjam itu di masa jahiliyah itu orang miskin meminjam untuk makan. Kemudian setelah tiba waktunya membayar, ternyata dia tidak bisa membayar. Dan orang yang menghutang ini memberikan ultimatum. Kalau tidak dibayar, maka selanjutnya berlaku nasiah. Nasiah itu penundaan. Kemudian berlaku penambahan, ziyadah. Nah, secara bahasa ziyadah itu riba. Riba secara bahasa itu ziyadah, ada tambahan. Nah, ketika itu terjadi, maka orang miskin itu semakin lama semakin besar piutangnya, sehingga dia hampir tidak bisa bayar dan tertindas. Ini yang membuat Islam murka. Ini yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka dengan orang yang memakan riba. Karena apa? Karena keuntungan di situ bukan keuntungan dari hasil usaha, tapi keuntungan dari sesuatu tanpa ada unsur pekerjaan atau usaha di situ. Tuh ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam mereka, bahkan kalau itu mereka terus lakukan tanpa mengindahkan aturan syariat Islam, maka mereka tergolong orang-orang yang menentang agama. Nah, kalau orang yang menentang agama berarti mendustakan. Nah, kalau mendustakan berarti sama dengan orang yang tidak beriman. Kalau tidak beriman berarti kafir. Maka kalau orang kafir berlaku hukum
ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu perlu digarisbawahi. Jadi kalau kafir itu hukumnya berlaku ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah ya, kalau orang beriman nggak mungkin kekal di dalam neraka. Semua orang beriman itu masuk ke dalam surga. Ayat lain mengatakan qul lil ladzina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir itu, jika mereka menghentikan kekafirannya, yughfar lahum ma qad salaf. Dosa-dosa kekafirannya meskipun 70 tahun sekalipun terhapus dengan meninggalkan kekafiran. Bagaimana cara meninggalkan kekafiran? Membaca syahadat, ikrar syahadat. Ada hadis yang mengatakan man qala la ilaha illallah akhir hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang dia ada kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya di akhir hayatnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Masalah timbangan nanti ditimbang. Ya, amal dan dosanya banyak mana? Ya, kalau banyak dosanya lebih 60%, sementara amalnya 40, berarti masuknya kemana? Ternyata dia nanti masuknya ke neraka. Kemudian kalau 50-50, kalau 50-50 masuk nyangkut di Al-A'raf. Al-A'raf itu adalah pagar, istilahnya pagar tertinggi yang nanti diciptakan oleh Allah yang memisahkan antara neraka dan surga. Ketika semua orang sudah dipastikan kubu yang ashabul yamin, kubu ashabus shimal, sudah semuanya, yang ashabul yamin masuk surga, ashabus shimal masuk neraka, tinggal orang yang 50-50 ini nyangkut di Al-A'raf. Dia begitu ngelihat ke kanan, lihat surga, aduh ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Begitu melihat ke kiri, dia lihat neraka, ya Allah ampuni kami, terus begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Allah memasukkan dia ke surga. Begitu hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan keuntungan bukan pada riba, tapi justru keuntungan pada sedekah. Jadi ngapain buru-buru kelebihan pada utang yang kita berikan kepada orang miskin? Ya, ketika dia tidak bisa bayar, terus masih kita buru, kemudian kita tambah lagi nominalnya supaya kita dapat untung besar. Nggak bisa bayar, tambah lagi supaya kita dapat untung besar. Jangan memburu itu, kata Allah. Karena yang lebih baik itu sedekah. Caranya bagaimana? Ya ketika kita melihat fakir miskin sudah nggak bisa bayar, ya sudah, saya ridho, ya sedekahkan untukmu, ya sudah. Sekarang anggap saja semua utang-utang ya kamu kepadaku, aku berikan kepadamu sebagai sedekah, ya. Nah itu yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim.
Allah Subhanahu wa taala tidak suka sama orang-orang yang suka menindas begitu. Maka itu adalah dosa besar, bisa jatuh kepada kekafiran. Maka ayat selanjutnya Allah mengingatkan beda orang-orang yang mencintai keimanan. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh ini maksudnya apa? Amal soleh ini maksudnya ibadah secara vertikal, juga ibadah secara horizontal. Secara horizontal itu ibadah sosial. Ibadah sosial itu merawat kebersamaan, merawat persaudaraan, merawat kasih sayang, meninggalkan kezaliman, penindasan, penyiksaan, ya, kemudian merugikan orang lain, itu harus ditinggalkan. Itu amilus sholihat. Wa aqamus sholah. Kenapa aqamus sholah disebut? Karena itu sebagai tanda ibadah inti vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atawuz zakah. Kenapa disebut di sini? Itu sebagai inti ibadah kita secara horizontal. Jadi dengan adanya zakat itu orang-orang miskin, fakir-fakir miskin itu terangkat hidupnya. Ya, dengan adanya zakat. Kalau zakatnya dikelola dengan benar. Nah, misalkan orang-orang yang dia tidak bekerja, kemudian mau usaha tapi tidak ada modal, dengan adanya zakat sehingga mereka bisa diberikan modal. Bukan hanya diberikan modal, tapi juga harus dididik, diarahkan, ya, dibina, sehingga lama-lama mereka bukan mustahik tetapi menjadi muzaki. Itu atau zakat. Lahum ajruhum inda rabbihim. Tenang aja, kalau itu sudah dilakukan, pahalanya ada di sisi Allah. Kalau sudah disebut pahalanya ada di sisi Allah, kita tidak perlu ragu. Kenapa? Karena Allah alimun khabir, maha mengetahui lagi maha detil pengetahuannya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji, ya. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengingkari janji. Nah, ya, kemudian Allah tidak akan lalai. Kalau manusia kan lalai, sering lalai, ya. Jatah kita nggak diberikan, nah, padahal itu sudah jatah kita. Aduh, lupa kemarin nggak tercatat. Aduh, ini. Tapi kalau Allah, ya. Jadi kita jangan khawatir. Nah, itu dari makna disebut inda rabbihim. Kemudian Allah selalu mengatakan, ya, pahala yang dijanjikan oleh Allah itu punya unsur apa? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Coba dibayangkan kalau kita sudah nggak punya rasa takut, rasa khawatir itu sudah hilang, kemudian kesedihan juga sudah hilang, apa yang ada? Yang ada adalah kesenangan, yang ada adalah merasa aman, yang ada adalah merasa tentram. Itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, ini sudah ayat qat'i, ditujukan kepada orang yang siapa? Orang beriman. Siapa orang beriman? Nah, kita, ya. Kita orang beriman. Benar? Insyaallah. Hakul yakin. Hakul yakin. Beriman. Ya, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita orang beriman berarti dapat seruan ayat ini. Yang tidak dapat seruan ayat ini orang yang tidak
beriman. Tapi kalau orang beriman dapat seruan ayat ini. Apa seruannya? Kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Mas'ud, di antara sahabat ahli tafsir di masa Nabi, mereka mengatakan, jika engkau mendengar ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka konsentrasikan indramu, karena ayat itu berisi dua hal. Yang pertama, kalau bukan perintah maka itu pasti larangan. Artinya ayat itu mengandung hukum syariah. Nah, kali ini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Pertama, perintah takwa, karena takwa itu identik dengan menjalankan syariat. Apa syariatnya di sini? Harus meninggalkan riba. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa riba di dalam Islam itu ada 4 tahapan dalam pengharamannya. Yang pertama tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 39. Kemudian yang kedua yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 160 161. Yang ketiga surah Ali Imran ayat 130. Yang keempat surah Al-Maidah ayat 90. Dan selanjutnya yang terakhir adalah surah Al-Baqarah ini. Akhir surah Al-Baqarah ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kemarin kita sudah bahas bahwa para ulama memutuskan, jumhur ulama memutuskan semua bahwa pengharaman riba itu mutlak, dan itu berdasarkan dalil qat'i. Ya, pengharaman riba itu mutlak. Tidak ada satupun mazhab yang punya pandangan yang berbeda tentang keharaman riba. Namun pertanyaannya, apakah pelaksanaan ekonomi yang ada pada saat ini, terutama kita saat ini di masa kini, apakah itu riba atau bukan? Nah, itu perlu ditelusuri, perlu dikaji. Yang pertama, kita harus mengkaji dalilnya, tadi sudah. Yang kedua, objek yang mau dikatakan riba itu apa? Misalkan bank itu disebut sebagai riba. Pertanyaannya, apakah Anda tahu fungsi bank itu apa? Bagaimana cara kerja bank? Kemudian bagaimana manfaat dan madorotnya? Ya. Contoh, kalau dahulu utang piutang di masa Nabi itu pakai dinar dan dirham, pakai emas. Sedangkan emas itu, nah sementara sekarang utang piutang pakai apa? Pakai uang. Kalau di Indonesia ini pakai rupiah. Kalau di Amerika pakai dolar. Kalau di Malaysia ringgit. Lebih baik mana? 5.000 ringgit apa 5.000 rupiah? Ya, 5.000 ringgit itu beli motor. Kalau 5.000 rupiah beli es. Oh, ya kan? Tapi kalau dinar itu di mana-mana sama, kursnya sama. Relatif sama, karena dia emas kursnya. Jadi kalau kita transaksi menggunakan emas, itu bisa
diberlakukan seperti pengharaman riba di masa Nabi. Tapi kalau kita transaksinya pakai uang, lihat dulu uang kita nilainya tak terkendali. 10 tahun yang lalu misalkan orang pinjem 1.000 rupiah kebeli ayam jago. 10 tahun kemudian dibayar 1.000 rupiah kebeli pakan ayam jago yang cuman 1 on. Jadi kalau dulu kebeli ayam jagonya, sekarang pakannya. Nah, kalau itu dibayarkan kepada yang menghutangi, yang dirugikan siapa? Yang menghutangi. Sedangkan esensi dari riba ini menghilangkan penindasan atau merugikan orang lain. Kalau ini diberlakukan, disamakan dengan pengharaman riba di masa Nabi, ya nggak cocok, ya kan? Ya nggak cocok. Nah ini, jadi kita harus menangkap esensinya. Ya, jadi kalau sporadis begitu, ini riba, akhirnya bikin lembaga anti riba, terus bank harus dihapuskan. Waduh. Kalau bank harus dihapuskan, berarti uang Anda harus diambil tuh. Bawa sini duitnya. Ya kan? Karena itu semuanya dari bank. Karena hukumnya kalau memang bank itu riba, maka kata hadis Nabi, yang menjual, yang menyiapkan, yang memfasilitasi, semuanya terkena keharamannya. Kalau bank itu riba, berarti semua yang kaitannya dengan bank itu dosa, haram. Awas, jangan deket-deket. Tuh pertama. Yang kedua, kalau dulu orang minjem di masa Nabi itu orang miskin, minjem, dan bentuknya personal, orang per orang, ya, untuk makan. Tapi kalau hari ini kita minjem ke bank itu untuk usaha, dan yang minjem orang kaya. Kalau orang miskin nggak boleh minjem di bank. Ya, betul nggak? Sudah benar bang itu, orang miskin nggak boleh minjem, nanti nggak bisa bayar. Sudah benar. Ya. Jadi seperti itu, beda kasus bang, beda kasus. Jadi jangan disamakan. Nah, maka dari itu para ulama, terutama Bahsul Masail di Nahdlatul Ulama, itu selalu kalau Bahsul Masail tentang apakah bunga bank, apakah bank itu riba, mesti hasilnya itu ada yang bilang makruh, ada yang bilang mubah, ada yang bilang haram. Makruh mubah haram, makruh mubah haram, enggak selesai. Makruh mubah haram. Nah, kalau saya lebih cenderung kepada Syekh Ali Jum'ah, punya pandangan bahwa bunga bank dilihat dulu, dipelajari dulu, jangan langsung dikategorikan sebagai riba. Tidak benar, kata Syekh Ali Jum'ah. Dan beliau sudah mempelajari perbankan itu 40 tahun. Di samping pernah menjadi Grand Syekh di Al-Azhar, beliau juga mempelajari perbankan 40 tahun. Ya, jadi saya cenderung kepada pendapatnya. Kemudian pendapat Yusuf Qardawi tentang kredit perumahan, yang dahulu Dr. Yusuf Qardawi itu mengharamkan, akhirnya dia memfatwakan sebelum meninggalnya itu dia membolehkan. Ya, jadi seperti itu. Nah, kadang-kadang fatwa-fatwa semacam ini nih, itu nanti akan terus berkembang dan ada perubahan.
bukan riba yang dihalalkan, bukan. Tapi kasus objek-objek itu yang dikategorikan riba. Apakah itu benar dikategorikan riba atau tidak? Nah, itu perlu pengkajian. Kemarin saya baca bukunya Syekh Thayyib Tantawi, Grand Syekh Al-Azhar tahun 96 tahun 2010. Itu punya buku Al-Bunuk wa Ahkamuha Asy-Syar'iyyah. Jadi di situ dibahas tuntas tentang hakikat riba dan hubungannya dengan perbankan. Ya. Jadi inilah jamaah sekalian masalah-masalah hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita lihat ayat atau hadis itu artinya seperti kita lihat kalau istilah makanan itu masih bahan, masih bentuknya beras, masih bentuknya sayur-sayuran yang belum dimasak. Maka untuk menjadi keputusan hukum itu perlu diolah dulu. Berasnya harus dimasak dulu, ya. Kemudian sayur-sayurnya itu harus ini dulu, baru bisa dimakan, ya. Jangan beras langsung suruh dimakan. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Istimbatul hukmi itu nggak bisa seperti itu. Butuh proses. Makanya Imam Syafi'i itu punya qaulul qadim, qaulul jadid. Fatwa terdahulu dan fatwa yang terbaru. Nah, itu membuktikan apa? Membuktikan ada perkembangan kasusnya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Kita manusia ini tidak bisa memastikan yang pasti benar siapapun. Kata Al-Quran, ketika kita mentok dalam satu masalah, katakan Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam bissawab. Allah yang paling tahu kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan memberikan pahala seluruh amal kita. Maka kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga deposito. Sudah tahu belum deposito itu bunga untuk apa? Untuk usaha. Ya. Ya, kalau untuk usaha niatnya kan usaha kerjasama, itu statusnya mudhari.